Kecemasan ada 3 jenis. Ada kecemasan realita, ada kecemasan neurotik, ada kecemasan moral. Kecemasan realita itu kecemasan akan bahaya yang datangnya dari luar. Itu biasa. Saya takut pulang malam-malam, Pak. Kenapa? Takut masuk angin. Nah, itu kan takut karena faktor dari luar. Saya takut naik bis, Pak. Kenapa? Tidak kenal saya sama konduktornya. Ya mesti wae. Itu takut. Tidak apa-apa, manusiawi. Takut dengan yang bahaya yang dari luar itu lebih mudah diatasi. Saya takut sama hantu, Pak, kan mudah. Karena hantu sesuatu yang di luar dirimu. Tinggal kamu menghindari tempat yang menurutmu berhantu, kan beres. Saya takut, Pak. Ada nggak di sini yang takut dengan lawan jenisnya? Takut sama perempuan. Yang perempuan takut sama laki-laki, ada ya? Itu solusinya gampang. Wong memang nggak ada perempuan yang mau deket sama kamu, jadi aman. Ya kan? Takut dengan bahaya dari luar. Simple. Takut naik mobil, ya nggak usah beli mobil. Takut naik motor, nggak usah beli motor. Sederhana. Jadi jangan terlalu diambil pusing ketakutan dari yang di luar dirimu, karena solusinya pasti sangat sederhana. Yang susah itu kecemasan jenis kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik itu hubungannya dengan id dan ego. Takut id dan egonya keluar jalur, tidak terpenuhi. Itu neurosis sudah. Karena takut besok anak cucu kita nggak makan, terus hari ini kamu serakah luar biasa, korupsi, itu kan jadi masalah. Itu neurosis. Karena takut kamu jadi gendut, maka terus ya kamu makan sehari cuma 1 kali, cuma porsinya 3. Sama aja itu ya. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang sifatnya neurotik. Takut yang dasarnya id dan ego. Takut egomu tidak beres, kesadaranmu kacau. Takut hasratmu tidak terpenuhi, itu namanya neurosis. Jadi orang harus tidur, terus kamu ternyata nggak bisa tidur, itu neurosis. Jenis neurosis itu ya terjemahnya sakit jiwa. Karena ada kan orang yang takut aneh-aneh, itu kan fobia-fobia, itu kan neurosis semua kan. Ada yang takut ketinggian. Takut ketinggian itu kan problemnya tidak di ketinggiannya, tapi dalam dirinya. Ada yang takut binatang melata. Ada yang takut. Di sini ada yang fobia enggak? Oh, ya. Ada yang fobia ular. Ada yang fobia ular. Ulat yang kecil itu. Begitu lihat ulat, wah langsung jingkrak-jingkrak, tidak karu-karuan. Ada yang fobia kegelapan. Begitu gelap, dia langsung pingsan. Ya. Ada yang takut ruangan. Kadang-kadang masuk di ruangan yang sempit itu terus dia pening. Makanya kalau ke mall dia nggak pernah naik di lift. Ya kalau kalian kan nggak pernah naik di lift karena najetnya mesti keliru. Iya, nggak jadi keliru. Mau naik di lift nggak ngerti cara mejetnya, naik eskalator itu maju mundur. Kasihan orang yang di belakangnya. Mall itu tidak didesain untuk kita yang coraknya besok. Oke. Nah, semua fobia-fobia sakit jiwa itu namanya neurosis. Itu biasanya kuncinya ada di id dan ego. Ada id tertentu, ada kebutuhan-kebutuhan biologis tertentu yang takut tidak terpenuhi, atau memang sudah tidak terpenuhi, sehingga egonya jadi rusak. Kalau tidak terpenuhi kan egonya sebenarnya nyuruh untuk dipenuhi, tapi tidak bisa. Egonya bilang, alah sama ular aja takut, tapi tidak bisa. Itu yang bikin orang terus sakit jiwa. Tidak tenang, gelisah. Belum.
Egonya bilang, sudahlah, gendut juga tidak apa-apa, yang penting sehat. Ego yang bilang gitu. Tapi itnya bilang, tidak bisa, kalau aku tidak langsung pacarku marah-marah mesti ini. Ada bentrokan antara it sama ego. Itu yang bikin kita sakit jiwa. Hasratmu sih bilang ini sudah waktunya kawin ini, tapi ya mau kawin dikasih makan apa, katanya ego. Kerjaan aja belum itu, skripsi nggak selesai-selesai. Loh kan egomu yang realistis bilang gitu. Itnya sih sudah ngedek, ingin segera. Itnya mencegah. Itu kalau diterus-teruskan lama-lama kamu sakit jiwa. Ya kan? Ya nek bahasa sakit jiwa lembut itu kan bahasa kasarnya kan stres. Stres itu kan karena ada keinginan yang direpresi. Takut ya? Iya bukan takut, itu stres. Ya sekarang lebih dihaluskan lagi, tidak pakai istilah stres tapi galau. Iya berdua. Dulu ada lagi penghalusan namanya BP. Itu sebenarnya gejala-gejala neurosis, permulaan kegilaan. Nah, hati-hati ya makanya. Santai aja. Ego sama it nggak usah dibentur-benturkan, nggak usah dipikir terlalu dalam. Itu diantara solusinya. Nah, itu kecemasan jenis kedua. Ada kecemasan jenis ketiga, yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral ini hubungannya dengan super ego. Di masyarakat sini, anak soleh itu tiap hari harus ke masjid. Ternyata kamu tidak bisa ke masjid tiap hari. Itu kan kamu merasa bersalah. Iya ya, berarti aku ndak anak soleh. Gimana ini nggak enak sama orang tua di kampung. Di sini kerjaanku cuma gitaran, ngobrol, nongkrong. Padahal bapak di rumah itu membayangkan tiap hari aku sobonya masjid, sobonya perpustakaan. Ternyata kenyataannya kok kayak gini ya, jadi nggak enak nih. Itu kecemasan moral. Jadi egomu tabrakan dengan super ego sekarang. Pilih kabari Jogja, wah baik pak di sana. Loh IPmu kok cuma 2. Loh 2 itu sudah bagus pak, kalau perguruan tinggi yang bapakmu gak habis segitu. Nah itu bapakmu ya manut-manut baik, cuma iya sakitnya di sini. Iya, jadi yang bapakmu manut-manut aja, dirimu sendiri yang galau akhirnya. Aku kok membohongi bapak ya apa ya boleh aku ini, orang tua sudah bayari aku. Kecemasan moral itu sudah. Jadi dalam hidup kita ada kecemasan realitas. Kita takut dengan yang di luar diri kita. Ada kecemasan neurotik. Kita takut ada hasrat, ada dorongan dari diri kita yang tidak terpenuhi. Ada kecemasan moral. Ada nilai sosial, ada norma sosial yang kita tabrak. Itu juga menimbulkan kecemasan moral. Kayak kalau ada anak minta-minta di pinggir jalan itu kan, biasanya kamu ngasih. Begitu nggak ngasih kan kamu jadi galau. Iya ya kok aku pelit gitu sih, paling dikasih 500 saja sudah senang, 1000 apalagi kok ngasih gitu aja aku enggak. Itu kan kegelisahanmu sendiri, kegalauanmu sendiri. Itu memang kecemasan moral. Itu kalau dilanjut-lanjutkan ya bisa jadi stres, bisa jadi neurotik. Itu pangkal permasalahan nanti ada di situ, kecemasan. Ternyata nggak sesederhana ada it kita lampiaskan, ada super ego kita jalani, yang kontrolkan ego. Ternyata nggak sesederhana itu. Dalam hidup kita sering-sering tabrakan antara it, ego, dan super ego.